Dia kehilangan anak sampai meninggal dunia korban penganiayaan. Ya. Dipukul dari belakang. Pakai handphone. Terus Berkali-kali bulan September. Nah, jadi keesokannya saya tangkap pelaku. Udah nggak ada kabar lagi. Sempet setahun saya datang lagi. Terus dia bilang ini yang megang pelaku, Bu, ini alamatnya di Bogor. Terus saya bilang, saya lagi gitu yang nangkep. Saya sepertinya direkayasa untuk di pengadilan saya jangan hadir. Gitu. Jadi selama sidang nggak pernah dipanggil? Ya nggak pernah. Nah, kejar jaksa, saya minta banding, jaksanya nggak mau tahu. Nah, ini anggota oknum juga merubah BAP, jadi anak saya itu ada di motor di jalanan di Paniaya. Kenapa di sini dibilang lagi nongkrong bareng-bareng terus berkelahi? Sidang ini seperti permainan. Saya menginginkan harapan setiap ada kasus penganiayaan itu bagaimana jangan sampai berpihak ke yang salah, ke pelaku. Gitu. Ada upaya pelecehan dari anggota kepolisian terhadap Susan sebagai ibu korban. Iya. Beberapa kali dan sudah dilaporkan juga sebetulnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saya dapat tamu perempuan tangguh, ibu-ibu, namanya Susanti, tapi kita biasa panggil Susan. Sehari-hari bersama-sama kita juga ya, aktivis demo-demo terus ya. Mama luar biasa. Tapi kali ini kita nggak ngomong soal aksi demo segala macam. Susan mau curhat ceritanya. Dia kehilangan anak sampai meninggal dunia korban penganiayaan. Ya, peristiwanya tahun berapa? 2017. 2017 dianiaya, sakit sampai 2 tahun ya. Ya. 2019 meninggal. Lalu si pelakunya diproses ke pengadilan. Iya, diproses. Dari mulai urusan polisi ditahan sampai ke pengadilan. Iya. Dan pelakunya juga anak muda juga. Ya. Itu anaknya perempuan ya, usia berapa waktu itu anak meninggal? Meninggal 21. 21, masih muda sekali. Temennya juga perempuan juga. Umur sama. Sama 12 tahun juga. Itu meninggalnya diapain? Dianiaya dari kepala. Diapain? Kepalanya diapain? Ada sih dipukul dari belakang. Pakai handphone. Terus berkali-kali, terus pakai wedges ya. Terus tunggu, wedges itu apa? Saya nggak ngerti wedges. Sepatu tebel kayu itu. Saya sempat ngeliat sih, kata anak saya itu, yang itu waktu itu dia kan penasaran siapa yang mukul dong. Dia nengok ternyata ininya kena robek. Waktu itu kena sobek. Oke. Jadi tapi nggak langsung meninggal ya? Enggak. Sakit, jadi, dirawat 2 tahun. Iya, jadi enggak pas detik-detik itu, pas 2019 itu bulan Agustus. Dia nyeri kepala, suka pusing. Terus lama-lama itu nggak tahu badannya habis, kayak ada perbedaan ya gitu. Jadi saya bawa ke rumah sakit, dokter juga bingung mau apa ya, kronologi sakit mah paru apa gitu, tapi kok nggak ada yang berat gitu. Dan akhirnya ya di CT scan, ternyata ya dari pala itu. Habis CT scan besoknya udah nggak ada. 2 tahun tuh prosesnya berarti ya? Iya. Setelah itu baru kamu lapor polisi? Iya. Atau setelah penganiayaan langsung lapor? Saya ini dulu, saya sebenarnya sudah sakit hati banget, jadi saya ke Pak Hotman, ada yang bilangin. Enggak, ke Hotman itu setelah penganiayaan apa waktu setelah meninggal? Oh, setelah meninggal. Jadi selama habis penganiayaan ke meninggal itu nggak ada tindakan apa-apa ya? Ada. Jadi saya kan habis kejadian itu, saya di klinik langsung ke Polsek Pondok Aren. Nah, jadi di sana visum di puskesmas, tapi saya disuruh pulang. Kata SPKT kok pulang, ya itulah. Nah, keesokannya kan kejadian hari Sabtu, bulan September. Nah, jadi keesokannya saya tangkap pelaku.
Kamu yang nangkep? Ya, Nangkepnya gimana ke rumahnya? ya kan daerah sana jadi teman anak saya itu pada bantu. Oh, Mm-mm. ditangkep. Saya tangkep rame-rame. Terus dibawa kemana? Nah, jadi dia kan suami istri, setelah suaminya kabur. Nah, saya bawa ke Polsek Pondok Polsek Aren. Pondok Aren. Oke, terus diproses di sana. Ya enggak, jadi disuruh tinggalkan sama HP. Nah, terus udah gitu besoknya saya kan disuruh datang sama yang kemarin hari Sabtu itu. Saya tanya ternyata udah nggak ada. Udah pergi, udah keluar anak katanya itu. Kabur dari jendela. Wah, mana di bawah kantor polsek kabur dari jendela. Terus saya cuma bilang gini, namanya orang awam. Kalau kabur handphonenya mana? Saya bilang gitu. Nah, dari kejadian gitu, terus udah gitu saya datang itu sama penyidik, ditanya-tanya gitu anak saya. Nah, terus udah gitu, ya terus sudah nggak ada kabar lagi. Sempet setahun saya datang lagi, katanya kan mau nangkep. Dulu dia bilang ini yang megang pelaku, Bu, ini alamatnya di Bogor. Terus saya bilang, saya lagi gitu yang nangkep. Saya bilang, ya Ibu ini rumahnya, ya maksudnya bukan saya lah gitu kan. Nah tapi saya tetap itu cari-cari tahu gitu. Sempet pas sudah setahun, anak saya ngelihat ada di motor. Anak yang lain berarti dong? Anak saya yang meninggal? Iya kan, ini belum meninggal. Oh, belum meninggal. Nah, ada di motor pelaku di NMAX itu. Nah, saya bawa nih fotonya gitu. Ke polisi lagi. Terus foto anak itu dipoto di motor. Kan bisa jadi dari alamat ya. Terus tau-taunya penyidiknya bilang gak kenal saya lah, terus nggak mau tahu lah gitu. Jadi gini, tim satu itu pas kejadian anak saya meninggal, saya datang ke Pak Hotman, ke Propam, lalu udah viral. Terus satu Hotman tim, Paris ya? Ya satu tim ini kena kode etik. Ya, sidang kode etik. Ya, jadi terus dia minta maaf. Tapi saya kasih maaf dengan syarat tangkap pelaku satu lagi. Suaminya? Iya, tapi ternyata nggak bisa karena nanti akan menyangkut tim 2 karena dilanjutkan oleh tim 2. Nah, lalu kanitnya itu telepon saya dan dia juga bilang maafin saya kan gak ada salah, tolong saya. Kanit mana nih? Kanit Polsek? Kanit Polsek waktu nanganin anak saya namanya Erwin Suberti. Polsek apa kanit tadi? Polseknya? Polsek Pondok Aren. Pondok Aren. Iya. Nah jadi ke rumah saya Wakapolsek, kasihan anggota saya, anak istrinya. Nah gitu. Terus kanitnya juga datang. Nah ini saya maafkan. Ini saya surat maafkan tim 1. Saya tentang bahwa ini nama Susan Agama Islam bla 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 26 November 2021. Atas dasar tersebut saya telah memaafkan para terduga pelanggar tersebut di atas. Saya memohon pada Bapak Kabid Propam Polda Metro Jaya untuk mengabulkan pencabutan laporan pengaduan saya tersebut. Dan saya tidak akan menuntut siapapun dalam permasalahan ini sampai ke sidang kode etik dan profesi kepolisian Indonesia. Jadi ini dia cerita, Susan ini cerita Wakapolsek datang ke rumah ya, telah menyampaikan permintaan maaf sama pribadi kedinasan, sampai akhirnya Susan memaafkan. Kalau udah memaafkan, apalagi masalahnya? Ini surat ini udah busuk. 2021 udah 3 tahun ini suratnya, udah kayak begini kelihatan ya. Aduh, ya wajib itulah kelihatan lah kurang lebih. Jadi saya masih dicurangi juga sama Bapak Kanit ini. Ya, dia menelpon saya tolong maafin, sudah saya maafin. Nah, tapi abis kejadian ini dia memblok saya. Pernah sempat saya datangi lagi dan dia tidak bisa menatap saya. Dan dia bilang bukan ranah saya. Nah, disinilah saya punya saksi supirnya dan ada di pihak ini ya bapaknya anak saya. Oke, sekarang balik ke kasus anak Susan tadi. Terus gimana? Setelah itu dilanjutkan oleh tim 2. Mereka bentuk tim lagi. Ada tim baru lagi melanjutkan. Tim 2. Nah, tapi di sini juga saya heran loh, kok saya dicurangi lagi. Sepertinya direkayasa untuk di pengadilan saya jangan hadir. Gitu. Jadi selama sidang nggak pernah dipanggil? Ya nggak pernah. Nah, kok bisa sidang berlangsung tanpa penggugat dihadirkan? Makanya. Dulu didampingi pengacara nggak, Susan? Ya tadinya
harusnya pengacaranya ini Bapak Hotman. Oh, Nah, anak buahnya. ya cuman waktu itu dia minta nomor polisi. Nah, saya nggak nyangka gitu, saya kasih. Nah, pas waktu itu saya agak merasa sepertinya udah sidang nih, saya tanya. Ternyata udah 2 hari lagi putusan. Oh. Langsung saya kejar jaksa, saya minta banding, jaksanya nggak mau tahu. Nah, terus saya datang. Vonis 5 bulan ya? Ya, saya protes sama hakim. Oke, mana tadi itu? Saya baca itu, saya sempat baca nih. Putusan sidangnya. Putusan sidang. Oke, petikan putusan nomor 1492/Pit.B/2020 PN Tangerang. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, nama Cindy Claudia Fadilah ada Cindy binti Muhammad Aziz Bogor bla 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 mengadili menyatakan terdakwa Cindy Claudia Fadilah binti Muhammad Aziz tersebut di atas terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Jadi penganiayaan nih dia kenanya, bukan pembunuhan, ya kan? Lalu dijatuhkan vonis 5 bulan pada terdakwa penjara dan terdakwa tertahan. Terus masalahnya apa setelah vonis ini? Sebenarnya kan kalau masalah yang dibilang penganiayaan itu dia berujung kematian, saya mengadukannya yang untuk tim 2. Nah, buktinya ini ada CT scan anak saya. Apa kata CT scan? Nah, CT scan ini dibilang matelitis kanan. Apa itu artinya? Nggak ngerti saya. Ada cedera di kepala belakang, matelitis kanan itu kan. Ini dikeluarkan oleh RSKTM Yadika, apa ini? Rumah sakit Yadika. Oke, ditandatangani oleh Dr. Hendrik ya. Tidak tampak lesi hipoden dan hipernatremia saya. Yang bawah. Kesan tidak tampak infak, pendarahan sol maupun penyangatan patologis pada CT scan kepala. Mastoidisis kanan, juga saya. Pokoknya bermasalah lah di kepala ya. Jadi CT scan itu kan bagian kepala. Nah, di kasus ini kok saya kan harusnya kan udah di BAP lagi. Nah, jadi kenapa saya kasih CT scan, saya kasih ini. Ini gambar apa ini? Anak saya waktu itu. Ini gambar dari mana? Anak saya lagi di klinik. Ini korban ini ya, anak. Dua-duanya. Ya, oh, dua korban, orang yang sama ya. Yang sama. Ini ada tanda darah, ya. Oke, cuman ada emotikon. Ya lumayan puas lah. Ya, sin apa ini? Cindy namanya, jadi tulis saja Sin. Itu tulisan siapa lumayan puas siapa? Suami pelaku ke istrinya. Anjas, suami itu. Jadi tuh dia ngelihat status anak saya diambil dan dia komentar begitu. Puas atas perbuatan istrinya. Emang masalahnya apa sih tuh anak berdua itu kok sampai melakukan penganiayaan sampai pada kematian? Sebenarnya gini, anak saya tuh entertain baru sih. Nah, terus entertainnya apa? Dia suka syuting gitu kan. Termasuk artis gitu? Iya, artis baru lah namanya. Nah, terus udah gitu dia ini berteman lewat Facebook. Nah, mungkin seperti kayak gimana ya? Anak saya kan namanya kegiatan apapun, apalagi apa yang di Facebook ya, posting. Mungkin dia gimana gitu. Nah, lantas tuh dia punya suami, teman anak saya di rumah. Si Cindy itu. Suaminya. Nah, dia berpura-pura lah sudah bercerai. Oh, maksudnya untuk merayu anakmu? Bukan, mengetahui di mana syutingnya, gitu. Nah, sudah dapat tempat syutingnya, terus dia sempat nih sebelum kejadian anak saya itu depan rumah saya kan ada dagang nasi goreng. Jadi tuh saya kaget jam 12 malam tuh ada bunyi gede, kaget lah ya gitu. Terus nggak tahu gimana, akhirnya pas habis kejadian itu saya kan waktu itu kan bawa mobil. Nah, jadi rumahnya kan ngepas. Nah, pas udah masuk ada batu gede. Nah, jadi sebelum ini anak saya dia ngelempar rumah saya. Oh, teror ya? Ya. Kenapanya? Ya. Kaca? List. Nah, coba kalau kena kaca, anak saya udah nggak bakal diincer kan. Nah, pas saya kasih tahu tetangga, berarti kemarin bukan ban motor. Jadi katanya, oh pantas ada perempuan sama laki-laki. Lakinya nunggu di ujung, nah perempuannya tuh pakai celana pendek, kurus ya, itu dia perangnya. Jadi dia deket-deketin rumah, pantas jam 12 malam saya kaget gitu kan. Oke.
Terus sekarang balik ke kasusnya yang Susan persoalkan apanya sekarang? Dari polisinya kan kalau pelaku udah selesai. Ya. Apanya? Ya jadi ini para anggota oknum kepolisian ini tidak transparan, tidak profesional. Kenapa? Ini kan dari saya. Kenapa di jaksa bisa begini? Tadinya jaksanya nggak mau kasih. Oh, hilang. Jadi hilang tulisan semua. Ini memang barang bukti saudara sekalian ya, barang bukti bahwa si Anjes itu kasih komen terhadap gambar postingan si anak, siapa nama anaknya? Octavia ya. Lumayan puas lah ya Cindy gitu ya. Tapi ini Cindy itu nama istrinya, hasil perbuatan istrinya, tapi si Okta ini posting begini di Facebooknya ya. Di status WA-nya, oke. Saya komentar seperti ini. Lalu oleh jaksa ini dibuang, ya kan? Nggak ada. Kata jaksa ini dari polisi. Oke. Jaksa dapat dari polisi seperti ini. Oke. Jadi intinya dia mau menghilangkan bukti-bukti itu ya. Ini dihilangkan. Merasai. Gitu. Lanjut. Nah terus oknum polisi juga tidak memberi CT scan yang ada urusannya kenapa anak saya berujung kematian, dan ini juga tidak dipetikan, tidak ada visum. Makanya jadi 5 bulan. Ringan ya. Dan saya nggak dihadirkan, sempat 2 kali, dan ketiga kali itu saya punya firasat. Jadi saya tanya, ternyata 2 hari lagi, dan jaksa tidak mau banding, dan kenapa suratnya tidak dikasih. Yang ini anggota oknum juga merubah BAP, jadi anak saya itu ada di motor di jalanan dianiaya. Kenapa di sini dibilang lagi nongkrong bareng-bareng terus berkelahi ya ini. Nah makanya akhirnya anggota oknum sudah ada yang terkena kode etik, sidang tapi propang. Cuma 1 iya. Oke, sidang propang ya. Ya tidak mengasih surat. Susanti dipanggil untuk mendengar keterangan sebagai saksi ya, atas nama Bribtu Rangga Romboy ya, NRP 950100259, jabatan anggota unit reskrim Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan. Didengar keterangannya Jumat 16 Februari 2022 jam 8.30 di lantai 4 Aula Rupatama Polres Tangerang Selatan. Terima kasih ya. Dari sidang ini udah vonis apa? Si Bribtu ini kena vonis apa? Tapi sidang ini seperti permainan. Februari 2022 itu saya suruh datang, dikirim PDF. Jadi Senin saya ditelepon kirim PDF, tapi sesudahnya itu malam besok mau datang saya ditelepon ditunda. Nah. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini perjuangan Ibu Susanti ini luar biasa, panjang sekali. Dia sudah buat laporan kemana-mana, kirim surat, kirim ya ke Bapak Presiden Jokowi. Wow, ngeri sekali ya, ngeri sekali. Lalu ada ke Menko Polhukam, tanggal 5 Juni, tanggal berapa? 8 Juni ya, Menko Polhukam di Medan Merdeka Barat. Wah, ngeri sekali nih, serius banget ibu-ibu ini ya. Ya menyangkut nyawa anaknya soalnya ya. Kemudian kepada Komnas HAM ya, Jalan Latur hari ini tanggal 9 Juni sehari berikutnya ya. Oke. Lalu kepada MPR Gatot Subroto ini tanggal 14 Agustus. 6 Juni juga, 6 Juni ya. Juni bareng itu. 6 Juni. DPR bareng. Perempuan dasar betul perjuangannya. Lalu kepada Kapolda Metro Jaya. Ini 6 Juni juga. Kapolda Metro Jaya ya. Lalu kepada DPR RI, tadi NPR, sekarang DPR, tanggal 6 Juni juga. Oke. Nah, kemudian kepada Mahkamah Agung RI, wah, tanggal 5 Juni sehari sebelumnya. Ya. 5 Juni. Dan terakhir ke Mabes Polri Sigit Listio Prabowo, ini tanggal 31 Juli 2023. Nah, masalahnya Susan ini kan surat-surat diantar by post ya, walaupun tercatat ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang-orang ini Mahfud, Jokowi, Sigit terima surat ini gimana? Tahu? Yang ngecek nggak? Kalau saya ngecek Komnas HAM ya ada. Kamu datang ke sana? Ke Komnas HAM datang? Ya, tapi ya begitu aja. MPR, DPR, Mabes juga datang gitu. Apa mereka bilang? Ada? Ya ada, cuma gitu aja.
Oh. Nah, saya juga ke Kompolnas datang itu udah 5 kali 6 kali lah. Oke. Kompolnas. Kirim surat juga ada. Oke, Kompolnas ya. Oke, Kompolnas. Tapi ini dari Kompolnas kepada Susanti. Ya. Sudah diterima laporannya. Kemudian yang tanda tangan Ketua Komisi Kompolnas, Sekretarisnya Dr. Beni Joshua Mamoto. Oke. Terus begitu banyak urusan, apa hasilnya? Ya, sebenarnya sih kalau udah ada anggota itu kena 1 apa 2, sebenarnya nggak ngasih surat itu kan 2. Nah, terus penyidik itu nangkap cuma 1, seharusnya 2, karena dia berencana. Iya. Suami istri. Iya. Nah, jadi di dalam tim itu seperti tim 1 aja, yang salah 3 orang kena semua. Nah, kalau di tim ini yang salah tuh di mata saya 5. Jadi Susan menduga anggota tim itu semua bekerja sama untuk meringankan si pelaku. Iya. Dan untuk itu mereka dapat uang nggak? Ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya jaksa pun juga sudah minta maaf. Itu saya laporkan juga jaksa. Jadi katanya tidak boleh nitip surat ke polisi, kata Kejagung ya. Jadi saya menginginkan harapan setiap ada kasus penganiayaan itu bagaimana jangan sampai berpihak ke yang salah, ke pelaku gitu. Terutama barang-barang bukti ini dirubah kan. Kenapa tidak ada visum dipetikan, CT scan, buat apa cuma di polsek? Kenapa ini bisa dikasih? Tidak disertakan selama persidangan. Kenapa ini? Iya. Kenapa ini dikasih? Ini berbarengan loh saya kasih. Nah, terus juga dokumen saya yang sama tim 1 juga tidak ada gitu. Jadi bisa dicocokkan. Jadi waktu BAP anak saya dibilang dipukul dari belakang. Tapi tim 2 itu bilang depan yang divisum. Tapi visumnya itu di puskesmas. Harusnya harus visum lagi di rumah sakit terbesar. Kronologinya gimana dipukulnya. Bukan yang berdarah aja cuman dicek, cuman dibilang 4 cm gitu. Oke. Karena ini mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih saya tanyanya mungkin nggak enak. Mohon maaf banget. Ini kan sudah lama. 1. Kedua, anaknya juga sudah meninggal, ya kan? Udah 7 hampir 8 tahun. Ketiga, pelakunya juga sudah dihukum. Kenapa Susan nggak ikhlaskan saja gitu? Kalau untuk anak saya ikhlas, tapi untuk hukum saya tetap perjuangkan seadil-adilnya karena gini. Banyak saya juga dapat cerita-cerita itu setiap kasus penganiayaan itu selalu berpihak. Teman-teman sekalian, sebelum kita siaran, Susan juga cerita, mohon maaf nih ya, ada upaya pelecehan dari anggota kepolisian terhadap Susan sebagai ibu korban. Iya. Beberapa kali dan sudah dilaporkan juga sebetulnya. Iya, dia sudah minta maaf. Jadi memang masalahnya banyak, sudah ada tindakan tidak profesional yang diduga menguntungkan pelaku dan merugikan korban dan keluarga korban. Ditambah ada upaya pelecehan seksual kepada ibu korban, walaupun alhamdulillah dengan doa-doanya Allah menolong gitu ya. Jadi terakhir begini deh, saya ingin nitip suara pesan tadi kepada khususnya Kapolri Sigit Wijaya Prabowo. Walaupun saya lagi-lagi mohon dengan segala hormat dan maaf saya pesimis betul karena kinerja polisi sudah begitu buruknya, tapi harapan tetap harus ada dan saya berharap bahwa Sigit mengerahkan anggotanya untuk bertindak profesional dan diusut kembali kasus seperti ini. Paling tidak targetnya seperti Susan katakan tadi bahwa hentikanlah cara-cara seperti ini mengorbankan rakyat ya. Korban sudah jadi korban malah dikorbankan lagi. Gitu kurang lebihnya ya. Kita mohon kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menolong kita dalam memperjuangkan keadilan. Amin. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.